bagian terakhir itu ada beberapa pertanyaan. Ko King boleh tolong saya dijadiin co-host, Ko King, biar di share screen. Oke, langsung, Pak. Ya, thank you. Udah kelihatan? Ya, kelihatan jelas ya. Cukup jelas ya? Oke. Nah, kemarin itu ada pertanyaan dari Ko King, dari Oma, lalu kemudian kita juga ada mau diskusi juga sama Ko Dedi ya, Ko Dedi Tan Picing ya. Nah, pertanyaannya itu kalau nggak salah tuh pertama itu tentang Lucifer itu kapan itu ya. Jadi apakah dia jatuh pada kejadian pasalnya yang ketiga? Nah, memang pandangan pertama itu ada yang mengatakan bahwa Lucifer itu jatuh sebelum kejadian pasalnya yang pertama. Ya, jadi setelah Allah menciptakan surga dan juga penghuni surga, lalu kemudian di situ ada beberapa penghuni surga, malaikat-malaikat yang terang begitu ya, malaikat-malaikat yang melayani Tuhan itu justru mereka jatuh dalam dosa ya. Jadi ada pandangan yang mengatakan bahwa sebelum penciptaan kejadian 1 ayat 1 itu sudah terjadi yang namanya kejatuhan apa istilahnya Lucifer gitu ya. Kalau misalnya kita mungkin bahasa lazimnya itu iblis begitu ya. Karena kita percaya bahwa Tuhan tidak menciptakan iblis, tetapi Tuhan menciptakan malaikat, semua malaikat. Nah, lalu kemudian ada beberapa malaikat yang jatuh di dalam dosa. Nah, jadi ini kira-kira gambaran kronologisnya ya. Jadi penciptaan ini dalam kekekalan, penciptaan malaikat, lalu kemudian terjadi yang namanya kejatuhan malaikat, baru kejadian 1 ayat 1 ya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi gitu ya. Nah, lalu kemudian ada pandangan yang kedua. Ya, pandangan yang kedua itu bukan jatuh sebelum penciptaan, kejadian 1 ayat 1, tetapi jatuhnya itu di antara kejadian 1 ayat 1 dengan kejadian 1 ayat kedua. Ya, jadi pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, semuanya itu masih di dalam keteraturan. Nah, lalu kemudian ayat yang kedua itu mulai terjadi yang namanya belum berbentuk, kosong begitu ya. Nah, ini biasa kita sebut sebagai istilah chaos. Nah, di antara dua ayat itu, ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua, nah di situ posisinya malaikat jatuh. Itu pandangan yang kedua ya. Nah, lalu kemudian pandangan yang ketiga itu ya, terjadi di antara kejadian 1 ya dengan kejadian pasal yang ketiga gitu. Jadi kemungkinan antara kejadian 1 ayat 31 ya, karena di situ ada tulisan kan Allah melihat segala sesuatu yang dijadikannya itu sungguh amat baik ya kan. Jadi istilah sungguh amat baik. Nah, jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari ke-6 ya. Jadi itu terjadi kejatuhan malaikat, baru masuk di dalam kejadian pasalnya yang ketiga gitu. Nah, lalu kemudian ada pandangan gini ya. Kemarin itu minggu lalu tuh ada Ko Dedi ya, sebentar. Ko Dedi ada nggak ya? Nah, Ko Dedi ada ya. Nah, jadi di bagian nomor yang keempat itu ya, itu biasanya orang menafsirkan itu dari Yehezkiel 28 dan juga digabungkan dengan Yesaya 14. Ya, jadi biasanya orang ngambil ayat-ayat tentang kejatuhan dari malaikat itu
dari ayat-ayat ini ya, dua ayat perjanjian lama ini dari kitab Yehezkiel dan juga dari kitab Yesaya ya. Jadi kalau kita baca dari kitab Yehezkiel ya pasal 28 itu dikatakan di ayat yang kedua ya, hai anak manusia katakanlah kepada Raja Tirus ya, katakanlah kepada Raja Tirus. Nah, jadi ini sepertinya satu firman Tuhan yang disampaikan kepada Yehezkiel untuk disampaikan dilanjutkan gitu ya, kepada Raja Tirus. Nah, tapi di dalam kalimat-kalimatnya itu ada, di dalam pesannya itu ada kalimat-kalimat yang rasanya kurang pas kalau itu disematkan kepada seorang manusia begitu, sekalipun dia adalah raja begitu. Nah, coba lihat ya di dalam ayat yang ketiga ya, itu tiada rahasia yang terlindung bagimu. Ya, jadi seolah-olah dia tuh tahu segala-galanya, maha tahu. Terus karena hatimu menempatkan posisinya itu sama dengan Allah. Ya nggak ada ya manusia yang sama dengan Allah. Nah, lalu kemudian di ayat yang ke-9, apakah engkau masih mengatakan di hadapan pembunuhmu gitu ya. Jadi ini ayat-ayat yang menggambarkan seorang manusia, tetapi kok kayaknya gambarannya itu lebih daripada seorang manusia gitu. Ayat 12 ya. Ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Tirus, katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah, gambar dari kesempurnaan engkau, penuh hikmat dan maha indah. Ya, nah ini kemarin yang Kode dia ada sedikit share ke kita gitu ya, bahwa di situ iblis diciptakan di Taman Eden begitu, karena ini gambarannya adalah gambaran dari Lucifer ya. Jadi engkau diciptakan engkau di Taman Eden, yaitu di Taman Allah penuh dengan batu permata gitu, terus ada yaspis gitu segala macam itu ya, batu-batu yang sangat indah gitu ya. Nah, jadi tafsirannya itu ucapan ini disampaikan melalui Yehezkiel kepada Raja Tirus yang adalah seorang manusia, tetapi pesannya itu seolah-olah melebihi dari seorang manusia. Nah, jadi banyak penafsir mengatakan bahwa ini adalah tafsirannya adalah bukan Raja Tirus, tetapi ini adalah malaikat yang jatuh dalam dosa. Biasa kita sebut sebagai Lucifer ya. Nah, istilah Lucifer sendiri sebenarnya itu nggak ada di dalam Alkitab ya. Jadi kalau kita cari di dalam baik bahasa Ibrani, bahasa Yunani begitu ya, bahasa Indonesia itu nggak ada kata Lucifer di dalam Alkitab ya. Nah, itu adanya di King James Version ya. Itu biasanya diambil dari Yesaya 14 ayat yang ke-12 ya. Yesaya 14 ayat 12. Nah, Yesaya 14 ini kalau tadi Yehezkiel 28 itu bicara soal Raja Tirus, tetapi Yesaya 14 ini kembali lagi seperti yang tadi gitu ya. Tapi ini bukan ke Raja Tirus, tapi ini Raja Babel ya. Ayat yang keempat itu ya di bagian atas itu ya. Engkau akan memperdengarkan ejekan ini tentang Raja Babel dan berkata, wah, sudah berakhir si penindas, sudah berakhir orang lalim. Nah, mulai dari ayat 12 tuh ya. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau telah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Nah ya, jadi kalau di dalam bahasa Indonesia terjemahan baru itu ya di paling bawah itu ya di dua kalimat yang paling bawah itu ya. Itu Yesaya 14 ayat 12, terjemahan barunya itu hai bintang timur. Itu yang dicetak merah tuh ya. Hai bintang timur. Tapi kalau kita bandingkan dengan terjemahan bahasa Inggris King James, ya King James Version, yaitu diterjemahkan itu jadi Lucifer ya. Nah, ternyata King James Version ini dia ngambil dari versi bahasa Latin Vulgata ya. Jadi kalau ada beberapa kata-kata yang diterjemahkan sama Vulgata itu jadi Lucifer ya. Jadi dalam Ayub 11 ayat 17
itu ya kalau dalam terjemahan baru ya Alkitab kita tuh ya, kehidupanmu akan menjadi lebih cemerlang daripada siang hari. Kegelapan akan menjadi terang seperti pagi hari. Ya, pagi hari Alkitab Latin, bahasa Latin Vulgata ya itu menerjemahkannya itu Lucifer. Tapi King James nggak konsisten ya. Dalam Yesaya 14 ayat 12 ya itu kalau bintang timur di kita ya dia terjemahkannya itu Lucifer ya, tapi kalau kalau seperti pagi hari ya si King James ini dia terjemahinnya the morning gitu. Nah, kalau yang di paling bawah itu ya, sebelah kiri paling bawah, nah, tulisan merah itu adalah Alkitab bahasa Latin Vulgata gitu ya. Dia tulisnya itu seperti pagi hari itu Lucifer. Nah, di dalam 2 Petrus 1 ayat 19 juga muncul hal yang sama ya. Kalau Alkitab kita bahasa Indonesia bunyinya begini ya, dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur ya, bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu ya. Kalau dalam terjemahan Vulgata sekali lagi dia terjemahinnya itu Lucifer ya. Jadi ini ada sedikit permasalahan di dalam penterjemahannya gitu. Jadi secara jujur Alkitab kita memang nggak bahasa Indonesia tidak ada istilah Lucifer. Alkitab bahasa Ibrani, bahasa Yunani juga tidak ada istilah Lucifer ya. Jadi cuman ada di dalam Alkitab bahasa Latin Vulgata itu muncul Lucifer. Kira-kira demikian ya. Itu yang berkaitan dengan dengan kejatuhan malaikat. Nah, lalu kemudian Oma itu ada tanya ya. Di dalam Kejadian 3 ayat 22 itu sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Nah, jadi ada beberapa juga terjemahan atau bukan beberapa terjemahan, beberapa pengertian atau penafsiran ya. Nah, ini merupakan dewan kemalaikatan ya. Jadi di dalam surga itu ada yang namanya sidang ilahi ya. Jadi Allah beserta dengan malaikat-malaikatnya itu mereka biasanya melakukan yang namanya sidang ilahi. Nanti memang ini satu tema yang khusus ya tentang sidang ilahi. Kita nggak akan bahas lebih lanjut di sini. Nah, kemarin itu kita sudah lihat sidang ilahi itu merapatkan sesuatu atau membicarakan sesuatu tentang penciptaan manusia. Ya. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, pengertian yang kedua itu adalah dua pribadi ilahi di dalam Mazmur 110 ayat yang pertama. Jadi ada Tuhan, lalu Tuhanku, tapi Tuhanku itu juga disebut Tuhan. Jadi ada dua pribadi ilahi di situ. Nah, jadi ini banyak yang menafsirkan bahwa manusia telah menjadi sama seperti kita itu biasanya mereka terjemahkan atau mereka tafsirkan itu sebagai kita tuh sama dengan oknum kedua dari Allah Tritunggal. Nah, biasanya seperti itu. Nah, lalu kemudian yang ketiga itu juga ada personifikasi dari ketuhanan yang dikenal sebentar ya, saya kok nggak bisa kelihatan di sini. Maaf. Nah, jadi ada personifikasi dari ketuhanan yang dikenal sebagai malaikat Tuhan. Jadi nanti di dalam pembahasan tentang kitab Keluaran itu nanti kita akan sedikit bahas tentang malaikat Tuhan. Nah, ini juga hampir sama ya dengan posisi yang nomor 2 ya. Jadi biasanya itu diasosiasikan sebagai
kita tuh sama dengan manusia itu sama dengan menjadi sama seperti oknum kedua dari Allah Tritunggal. Tetapi apakah demikian? Ya, jadi coba kita lihat ya. Nah, jadi yang biasanya ya yang dimengerti dari ayat Kejadian 3 ayat 22 itu ya. Jadi Allah kita itu adalah Allah Tritunggal, ya. Bapa itu adalah yang empunya kehendak, pengetahuan dan kecerdasan yang benar, ya. Lalu kemudian di dalam Tritunggal itu hanya Bapa yang menjadi sumber kehendak, pengetahuan bagi anak dan juga bagi roh. Tetapi bukan berarti Bapa lebih besar dari anak, Bapa lebih besar dari roh, ya. Secara posisi mereka setara, ya. Lalu kemudian Bapa adalah kehendak yang baik sehingga kehendak Bapa itu menjadi standar kebaikan, ya. Maka di luar Bapa itu nggak ada yang namanya tidak ada yang namanya kehendak yang jahat. Jadi saat manusia mempunyai, jadi waktu manusia makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, ya manusia itu jadi punya pengetahuan yang baik dan yang jahat. Jadi artinya sekarang manusia itu sendiri menentukan apa yang baik dan apa yang jahat bagi dirinya sendiri. Jadi bukan berdasarkan lagi standar dan kehendak Bapa. Jadi kalau sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka itu selalu mengacu kepada Bapa, selalu mengacu kepada Allah, selalu hidup bergaul dengan Allah. Ya, jadi mereka punya hubungan yang baik dengan Allah. Tetapi ketika mereka jatuh dalam dosa, hubungan itu menjadi rusak. Nah, menjadi salah satu di antara kita itu artinya punya kehendak sendiri, ya, seperti Bapa, artinya manusia atau seperti Allah, ya. Artinya manusia sendiri itu mau menjadi Allah sehingga mereka menyangkali Allah dan kehendaknya dan pemerintahannya. Ya, jadi dengan dia makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, manusia itu mempunyai agenda dia pengen menjadi Allah. Jadi ketika kita pengen menjadi Allah, ya kita itu menyangkali keberadaan Allah, ya. Seperti mungkin istilah makar begitu ya. Saya mau kudeta misalnya Presiden Jokowi begitu. Jadi saya tidak menganggap Pak Jokowi itu presiden saya. Jadi itu kita menyangkali keberadaan dia sebagai atau posisi dia sebagai presiden. Kira-kira seperti itu. Itulah sebabnya manusia dan iblis itu ingin berkuasa. Yang ingin berkuasa itu harus ditempatkan di neraka. Jadi karena neraka itu adalah satu-satunya tempat yang disediakan. Di sana hanya terdapat murka Allah yang maha kuasa. Jadi kalau ada beberapa penafsiran yang mengatakan bahwa karena iblis dan manusia yang memberontak itu adalah neraka, di neraka itu nggak ada Allah, ya. Tapi bagi saya Allah itu adalah Allah yang omnipresence. Allah ada di mana-mana. Dalam tanda petik juga Allah ada di neraka. Nah, Allah di neraka itu, keberadaan Allah itu adalah murkanya Allah ada di neraka. Kira-kira begitu. Oke? Okay? Nah, jadi tadi kita sedikit ambil waktu 17 menit untuk bahas sedikit apa yang sudah ditanyakan oleh teman-teman kita minggu yang kemarin. Kira-kira begitu. Oma, Ko Kingking, Ko Dedi, kira-kira bisa ditangkap, bisa menjawab, atau makin bingung? Oke. Ya. Bisa, Pak. Siap. Ya, oke. Thank you, Pak Jim. Oke. Nah, sekarang kita mau lanjutkan tema kita di dalam kitab Kejadian, yaitu tentang Toledot, ya. Riwayat atau awal mula atau istilahnya permulaan gitu ya. Sebelum kita melangkah lebih lanjut, kita berdoa terlebih dahulu ya.
Bapa kami dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan sekali lagi memberikan kesempatan bagi kami untuk kami boleh belajar akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang kiranya boleh tolong bantu setiap kami, sehingga kami bukan hanya belajar dari seseorang, tapi kami juga boleh belajar satu dengan yang lain. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk jaringan internet yang boleh kami gunakan. Tuhan yang kiranya boleh memberkati. Terima kasih Bapak, kami serahkan teman-teman kami yang belum bisa hadir di dalam pertemuan ini. Tuhan yang kiranya boleh memberikan kesempatan bagi setiap mereka. Mungkin ada kesempatan yang lain di waktu-waktu yang lain. Tuhan berikan yang terbaik. Terima kasih Bapak, kami berdoa dan kami serahkan waktu ini hanya di dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat yang hidup. Amin. Oke, kita kembali ke slide kita ya. Ya, jadi ini adalah perjalanan kita untuk beberapa waktu ke depan ya, tentang Toledot ya. Jadi istilah kejadian, Bereshit, kejadian itu pengertiannya adalah Toledot, keturunan daftar riwayat atau permulaan ya, keturunan. Nah, jadi kita akan mulai yang pertama itu ada dari langit dan bumi, yaitu dari Kejadian 2 ayat 4 sampai Kejadian 4 ayat yang ke-26 ya. Coba kita lihat ya. Nah, jadi seperti halnya yang kemarin kita sudah sedikit belajar bahwa ketika Tuhan menjadikan manusia itu seperti ada Alkitab itu mau mengajarkan kepada setiap kita bahwa perilaku dan sifat kerendahan hati yang Tuhan teladankan begitu ya. Jadi sekalipun dia adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang berkuasa untuk menciptakan, bahkan termasuk juga menciptakan manusia, tetapi ketika dia mau menciptakan manusia, dia men-sharekan ya. Mungkin bahasanya adalah bertukar pikiran, meminta pendapat dari dalam tanda petik malaikat sebagai bawahannya begitu. Nah, ini beberapa buku-buku yang kemarin kita sudah bahas ya. Nah, jadi kita melihat di dalam kejadian ya, ini dia ya. Toledot ya, kejadian langit dan bumi ya. Kejadian 2 ayat 4 sampai Kejadian 4 ayat 26 ya. Itu dimulai dari Taman Eden ya. Taman Eden itu tempat di mana manusia itu menerima tugas untuk mereka berkuasa atas semua binatang, menaklukkan dunia. Ya, itu memang tujuan dari Allah menciptakan manusia ya. Jadi memang tujuannya adalah supaya manusia itu berkuasa atas hewan-hewan baik yang di udara, di darat maupun yang ada di laut ataupun di bawah bumi. Ya, jadi itu tempatnya adalah di Taman Eden. Jadi tetapi pada mulanya memang hanya satu taman ya, suatu taman diberikan kepada Adam ya, itu dalam Kejadian 2 ayat 15. Ya, sehingga tugasnya itu ya mungkin nggak terlalu berat ya. Tapi kalau misalnya kita lihat dari posisi geografisnya, ada 4 sungai yang mengalir melalui taman itu ya. Jadi taman itu tuh dialirin sama 4 sungai, Pison, Gihon, Tigris, Efrat. Nah, kalau Pison, Gihon ya memang sekarang ini di peta itu secara geografis nggak kelihatan ya, nggak tahu ada di mana. Entah memang sudah tertimbun atau memang ada di bawah permukaan daratan begitu ya, di bawah bumi itu apakah ada gorong-gorong sungai yang besar, kita nggak tahu ya. Apakah itu juga sudah tertutup atau tertimbun dengan mungkin apa istilahnya ya, dimakan usia begitu, atau mungkin juga ada kemungkinan juga ini permasalahan dari banjir besar, itu juga mungkin terjadi yang namanya penumpukan tanah di situ terjadi. Nah, jadi memang Pison Gihon itu memang
belum tahu keberadaannya dari mana, tetapi kalau dilihat dari dua sungai Tigris dan Efrat, itu Mesopotamia, ya, Mesopotamia, Mesos, yaitu di tengah-tengah, lalu kemudian Potamos itu adalah sungai. Nah, jadi kalau Mesopotamia itu daerah di antara dua sungai yang besar, yaitu Mesopotamia itu ada di daerah Iran, Irak sekarang. Ya, jadi kalau misalnya taman itu tidak terlalu besar, saya yakin sih buat Adam dan Hawa cukup besar, ya. Jadi tapi memang kalau dibandingkan dengan satu dunia, ya nggak terlalu besar-besar juga, ya. Hanya kira-kira mungkin Iran, Irak sebesar itu. Jadi Adam dan Hawa itu bertanggung jawab untuk memelihara taman itu saja. Jadi taman itu disiapkan Tuhan, oleh Tuhan sendiri, seperti seorang ayah yang menyerahkan tempat yang indah bagi anak-anaknya. Ya, jadi ini adalah permulaan dari atau riwayat dari langit dan bumi. Nah, yang kedua, ada yang namanya dua pohon khusus. Ya, dua pohon khusus itu yang ada di taman itu, ada dua pohon istimewa. Ya, walaupun seluruh dunia termasuk Taman Eden itu diciptakan Tuhan bagi manusia, tetapi kasihnya terlalu besar, ya, buat manusia, dan dia tidak memaksa manusia untuk tinggal di sana bersama dengan Tuhan, tapi karena kehendak bebas manusia itu diberikan kepada manusia, ya, kini manusia itu bisa memilih dia mau hidup dengan Tuhan selamanya atau dia mau mengambil jalan yang dilarang oleh Tuhan. Jadi ada beberapa pengertian, ya, penafsiran yang mengatakan bahwa sebenarnya Tuhan tuh pengennya manusia itu mengambil buah dari pohon kehidupan, ya, karena nanti di kitab Wahyu itu ada ada perintah untuk mengambil pohon kehidupan yang diberikan kepada manusia untuk manusia itu hidup selama-lamanya. Ya, jadi memang Tuhan menciptakan dua pohon, yang satu pohon yang istilahnya diharapkan manusia memilih pohon itu, tetapi ada pohon yang lain, yaitu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Manusia tidak boleh mengambil buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, ya. Nah, lalu kemudian yang menarik juga adalah tentang penciptaan dari perempuan, ya, yang biasa kita kenal sebagai penolong yang sepadan. Ya, penolong yang sepadan itu satu istilah yang istilahnya yang sangat sangat mendunia, ya. Setiap kita pasti pernah dengar istilah penolong yang sepadan, ya. Jadi wanita itu diciptakan oleh Tuhan sebagai penolong, begitu, ya. Jadi kalau Adam itu laki-laki, mungkin secara fisik dia kuat, tetapi di sini mau dinyatakan bahwa ternyata ada satu sosok begitu yang dalam tanda petik lebih kuat daripada Adam, yaitu perempuan. Karena kalau penolong berarti dia harus lebih kuat daripada yang ditolong. Lalu kemudian ada istilah sepadan. Sepadan itu setara, ya. Sepadan itu setara, ya, seimbang, begitu. Nah, jadi ada punya pengertian yang juga hampir mirip dengan sepadan itu adalah setia, ya. Jadi wanita itu atau perempuan itu penolong yang sepadan dan juga setia. Tetapi juga ada pengertian yang sedikit berbeda, ya. Yang di dalam cetak merah itu, ya, tulisan merah itu, ya, fitting helper, ya, atau a helper suitable, ya. Jadi penolong yang pas, begitu, penolong yang pas. Nah, tetapi di dalam pengertian bahasa aslinya, ya, jadi ada yang punya pengertian seperti ini, ya. Jadi Adam itu diciptakan oleh Tuhan itu seorang penolong yang berhadap-hadapan, gitu, ya, seorang penolong yang berhadap-hadapan. Jadi bahasanya itu adalah co-warrior, ya. Ada pengertian kalau wanita itu seperti seorang tentara wanita, begitu, yang kuat, yang hebat,
Nah, lalu kemudian dia menolong dalam tanda petik komandannya, ya, sang Adam itu. Nah, jadi itu adalah wanita, ya. Jadi wanita itu adalah penolong yang berhadap-hadapan, penolong yang beroposisi dengan Adam, ya, dengan laki-laki. Jadi ada partai koalisi, ada partai oposisi. Kalau koalisi itu kan yang bareng-bareng sama kita, koalisi. Nah, tapi ada partai oposisi. Oposisi itu lawan kita, ya. Kayak misalnya pemerintah gitu ya, Jokowi misalnya itu partai PDIP misalnya. Nah, partai oposisi misalnya PKS, Gerindra gitu. Nah, itu oposisi. Jadi mereka yang suka mengkritik, mereka yang suka melawan, mereka yang suka berhadap-hadapan begitu ya, mereka yang suka melakukan hal-hal tersebut. Jadi ada koalisi, ada oposisi. Nah, perempuan itu disebutkan bukan penolong yang berkoalisi, tetapi penolong yang beroposisi, berhadap-hadapan begitu. Nah, jadi kalau suami tidak bisa dikasih tahu sama semua orang, ya, nggak bisa dikasih tahu sama temennya, nggak bisa dikasih tahu sama bosnya, nggak bisa dikasih tahu sama orang tuanya. Nah, istri yang bisa masuk ke situ, ya, istri yang bisa menempatkan posisi untuk memberitahukan sesuatu kepada sang suami. Jadi istri itu menjadi penolong, tetapi juga dia siap untuk berargumen dengan sang suami. Nah, lalu kemudian ada juga yang namanya kejatuhan di dalam dosa. Kejadian pasal yang ketiga, gitu ya. Jadi ini menceritakan bagaimana manusia itu jatuh ke dalam dosa. Nah, kalau tadi kita sedikit belajar tentang kejatuhan malaikat, ya, memang secara konseptual, ya, apa yang ditawarkan sama malaikat itu yang pernah dia gagal. Jadi si iblis ini pengen menjadi Allah. Nah, konsep yang sama juga itu yang ditawarkan kepada manusia. Makanya dia punya pembicaraan tuh, ya, dia memutar otaknya Hawa itu, ya. Kalau memang kalimat-kalimatnya jadi diputerbalikan, ya. Kalau Allah bilang semua pohon boleh dimakan, nah iblis bilang semua pohon nggak boleh dimakan, bukan gitu. Jadi ini mulai mulai pembalikan fakta. Nah, lalu kemudian secara konsep apa yang iblis inginkan, dia pengen menjadi Allah tetapi tidak bisa dan dia gagal. Nah, itu juga yang ditawarkan kepada manusia. Nah, sebenarnya kalau kamu diperintahkan sama Tuhan nggak boleh makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, sebenarnya Tuhan tuh nggak mau kamu jadi seperti Tuhan loh, kira-kira gitu ya. Jadi, nah itu bayangan atau gambaran yang diberikan iblis kepada Hawa dan juga Adam yang ada di dekat Hawa. Jadi manusia juga ditawarkan untuk menjadi Allah, ya. Nah, itu kejatuhan. Nah, lalu kemudian yang bagian yang kelima itu ada penghukuman Allah, ya. Penghukuman Allah itu dijatuhkan kepada ular, ya. Saudara nanti bisa baca di dalam Kejadian pasal yang ketiga. Lalu kemudian ada penghukuman terhadap perempuan dan juga terhadap manusia dan juga terhadap tanah, gitu ya. Jadi akibat kejatuhan manusia ke dalam dosa itu manusia harus mengalami yang namanya penghukuman yang daripada Tuhan. Perempuan dikatakan bahwa dia harus melahirkan secara sakit, lalu kemudian manusia harus bekerja dengan keras karena tanah itu dikutuk, begitu ya. Jadi istilahnya tanah itu dikutuk. Jadi ada yang menggambarkan begini. Allah itu marah kepada Adam, ya, tetapi Allah itu bukannya menghajar Adam, tetapi dia malah menghajar tanah, gitu.
Ya, kalau mungkin kita lihat di film-film begitu ya. Jadi kalau ada orang yang kesel gitu ya, mungkin sama temennya gitu ya, temennya dijenggut gitu ya, bajunya diremes gitu, terus udah gitu didorong ke tembok gitu ya, terus teman yang ngejenggut temennya itu ya, teman yang marah itu ya, dia sambil ngejenggut, dia pengen pukul temennya gitu kan. Nah tapi bukan pukul temennya, tapi dia pukul tembok ya. Jadi sebenarnya gambarannya seperti itu ya. Jadi Allah marah terhadap manusia, tetapi yang menerima akibat adalah tanah. Nah lalu kemudian ada kisah dari Kain dan Habil ya. Kain dan Habil itu juga merupakan satu kisah yang memang sangat-sangat menyedihkan ya, karena terjadinya namanya pembunuhan terhadap saudara sendiri ya. Jadinya pengertiannya adalah begini, kalau kita kan nggak boleh bunuh ya, nggak boleh bunuh manusia yang lain kan ya. Manusia yang lain nggak boleh dibunuh, apalagi ini membunuh saudara sendiri ya. Saudara itu adalah satu darah ya, satu kandungan ya. Jadi pengertiannya itu sangat dekat sekali, apalagi ini satu bapak satu mama gitu. Tetapi karena permasalahan hati, jadinya Kain membunuh Habel. Nah, ada juga pengertian yang mengatakan bahwa Tuhan itu marah sekali terhadap Kain itu karena sebenarnya Kain itu tidak hanya membunuh Habel, ya, tetapi membunuh Habel dan keturunannya. Jadi memang sepertinya itu Kain itu istilahnya bukan orang pilihan. Nah, lalu kemudian Habel itu adalah orang pilihan Tuhan. Jadi Habel dan keturunannya itu mungkin bahasanya Tuhan akan menjadikan mereka, Habel dan kaum keturunan Habel itu menjadi umat Tuhan ya. Jadi makanya Tuhan itu sangat marah sekali ketika ketika Kain itu membunuh Habel. Jadi bukan hanya Habel yang dibunuh, tetapi juga keturunannya juga ikut dibinasakan. Makanya ada bahasa yang yang hiperbola gitu ya. Kain itu membunuh seperempat manusia yang ada di bumi ya, katanya begitu. Karena kan baru ada Adam, Hawa, lalu kemudian Kain dan Habel ya. Jadi bahasa hiperbolanya seperti itu ya. Nah, kita masuk ke dalam bagian yang kedua, yaitu riwayat dari Adam ya, riwayat dari Adam. Nah, itu terdapat di dalam Kejadian pasal yang ke-5 sampai Kejadian 6 ayat yang ke-8 ya. Jadi memang ini bagian yang cukup menarik, karena kalau sebelumnya di pasal yang keempat ya, sebelum Kejadian 5 ayat 1 itu memang dicatat daftar keturunan dari Kain ya. Kalau kita lihat sama-sama itu ya, di dalam Kejadian pasal 4, garis atau keturunan dari Kain itu nggak ada pencatatan usia mereka sampai berapa begitu ya. Jadi memang hanya dicatat apa yang mereka lakukan, mereka penemu alat musik, mereka ada yang kawin poligami begitu. Nah, tetapi kalau di dalam catatan riwayat keturunan dari Adam ke Set gitu ya, khususnya ke Set dan keturunan Set itu diceritakan atau dicatat usia mereka itu sampai berapa, sampai 900 tahun, sampai 800 tahun, sampai 700 tahun lebih. Nah, yang paling rendah atau yang paling pendek usianya itu adalah Henoch ya, 365 tahun ya. Tetapi yang menarik adalah Henoch sekalipun masa hidupnya itu pendek, mungkin sepertiga dari teman-temannya dia gitu ya, bukan teman-temannya dia tapi bapak leluhurnya atau mungkin anak cucunya. Nah, itu kalau mereka itu semua bisa sampai rata-rata 900 tahunan,
Henoh cuma sampai 300 tahunan. Ya, jadi cuma sepertiga usia dari saudara-saudaranya dia. Nah, yang menarik adalah ada yang namanya Metusalah. Ya, Metusalah itu adalah keturunan Adam yang punya usia yang paling panjang, ya 969 tahun. Ya, jadi hampir 1000 tahun ya, hampir 1000 tahun. Jadi Metusalah itu konon katanya begini ya, Henoh itu Henoh itu kan dia hidup 365 tahun ya. Hidupnya singkat, hidupnya paling pendek usianya, paling pendek umurnya. Tetapi hidupnya lebih istimewa atau paling istimewa dibandingkan sanak keluarganya yang lain, keturunan Set. Kalau yang lain semuanya mati, dia tidak mengalami yang namanya kematian. Dia diangkat oleh Tuhan. Nah, yang kedua menarik adalah seorang yang namanya Metusalah. Ya, Metusalah itu dia usianya paling panjang. Ya, dia paling panjang usianya. Konon katanya begini ya, kalau arti nama dari Metusalah itu kalau dia mati, ya, nah itu kita harus hati-hati. Jadi ada satu warning, ada satu peringatan, ya, yang apa namanya, yang disematkan di dalam nama Metusalah, ya. Jadi Metusalah itu punya papa namanya Henoh, lalu kemudian Henoh melahirkan anak namanya Metusalah. Metusalah punya anak namanya Lameh. Nah, Lameh itu punya anak namanya Nuh. Ya, lihat ya. Jadi Nuh itu adalah, kita tahu sama-sama, dia adalah satu-satunya manusia beserta dengan istri dan juga anak dan mantu mereka ya. Itu 8 orang diselamatkan dari bencana dunia secara global waktu itu ya, yaitu banjir besar ya, air bah. Nah, jadi ada yang menafsirkan yang membuat Metusalah mati itu adalah banjir besar. Begitu. Nah, jadi karena namanya itu punya warning, hati-hati ya, kalau dia mati, ini merupakan satu peringatan buat seluruh umat manusia. Jadi namanya tuh pengertiannya seperti itu. Nah, jadi kalau dia mati, manusia yang lain itu harus hati-hati, awas-awas. Nah, jadi kejadian air bah, kejadian banjir besar, itu yang membuat Lameh dan juga Metusalah itu juga mati di situ, dan juga seluruh umat manusia kecuali Nuh dan juga keturunannya, Nuh, istrinya, lalu Sem, Ham, dan Yafet beserta istri mereka itu diselamatkan. Nah, dan juga ada cerita tentang kawin campur ya. Ada cerita tentang kawin campur. Nah, itu dicatat di dalam awal-awal Kejadian pasalnya yang ke-6 gitu ya. Jadi ada yang katanya anak-anak Allah itu anak-anak perempuan, dan juga ada anak-anak perempuan manusia. Jadi ada anak-anak Allah, ada anak-anak perempuan manusia. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah siapakah anak-anak Allah? Ya, ada yang mengatakan bahwa ini adalah malaikat-malaikat. Lalu kemudian ada juga yang mengatakan bahwa ini mereka adalah putra raja-raja. Nah, tetapi secara tradisi gereja mengakui bahwa anak-anak Allah itu adalah keturunan Set. Ya, jadi memang Tuhan itu sejak awal sudah membedakan antara keturunan Kain dengan keturunan Set. Jadi Set itu menggantikan Habel yang menjadi umat pilihan Tuhan. Ya, makanya di situ di dalam Kejadian pasal yang ke-5 garis keturunan Adam melalui Set itu dicatat pola hidup mereka, keturunannya, dan juga usia mereka. Ya. Nah, lalu kemudian kita melihat di bagian yang ketiga itu adalah riwayat Nuh. Ya, riwayat Nuh Kejadian 6 ayat 9 sampai Kejadian 9 ayatnya yang ke-29. Ya. Jadi
ini merupakan satu penghakiman yang memang Tuhan berikan bagi manusia, karena manusia itu sudah menjadi jahat ya, karena terjadi yang namanya kawin campur antara keturunan Set dengan keturunan Kain, antara umat Tuhan dengan yang bukan umat Tuhan. Ya, jadi Tuhan itu sangat marah sekali. Nah, lalu kemudian terjadilah penghukuman atau penghakiman. Ya, kita lihat sama-sama ya. Jadi ini juga dicatat di dalam surat Petrus, ya, 2 Petrus 3 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Dikatakan bahwa mereka itu sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa, dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Ya, jadi melalui ayat 2 Petrus 3 ayat yang ke-5 sampai yang ke-7 ini, kalau dulu Allah memusnahkan bumi itu atau membinasakan bumi itu dengan air, nah nanti ada waktunya Allah itu membinasakan bumi itu dengan api. Ya, jadi ada penafsiran, ada pengertian seperti itu. Nah, lalu kemudian di dalam cerita tentang atau riwayat dari Nuh ini, ternyata di situ ada mesbah yang pertama kali disebut, ya, itu di dalam Kejadian 8 ayat yang ke-20, ya. Nuh mencari Tuhan karena Taman Eden itu telah tenggelam dan dibinasakan melalui air bah. Ya, makanya karena hubungan Allah dengan manusia itu mulai menjauh, jadi didirikanlah oleh Nuh itu adalah sebuah mesbah, ya, mesbah yang untuk pertama kalinya didirikan oleh seorang manusia mempersembahkan korban kepada Allah, ya. Nah, lalu kemudian di situ juga ada hukum yang pertama bagi manusia, dicatat di dalam Kejadian 9 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Ya, manusia diizinkan untuk menghukum orang lain, ya. Nah, ayat ini menjadi satu dasar untuk semua undang-undang dasar, ya, di seluruh dunia. Ini menjadi satu basic bagi undang-undang yang ada di dunia, ya. Jadi kehidupan atau eksistensi semua orang itu harus dihormati atau harus dilindungi. Nah, yang terakhir itu ada yang namanya pelangi, ya, pelangi. Nah, kita tahu sama-sama, kita belajar dari pembelajaran ilmu pengetahuan alam bahwa pelangi itu merupakan cahaya yang dibiaskan oleh matahari karena ada ada pantulan dari air, gitu ya. Jadi itu yang namanya pelangi. Tetapi jadi memang ada penafsiran mengatakan begini. Waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, ya, bumi itu di bawah di bumi itu ada air. Makanya kan ada istilah roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, lalu kemudian di hari yang ketiga, ya, di hari yang ketiga itu dikatakan bahwa Tuhan itu memisahkan antara air yang di bawah dengan air yang di atas, ya. Itu terjadi di dalam penciptaan hari yang di hari yang kedua, ya, di Kejadian 1 ayat yang ke-6 itu, ya, jadilah cakrawala di tengah-tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Jadi pengertiannya itu adalah ada yang namanya langit, cakrawala,
lalu kemudian langit itu memisahkan antara air yang di bawah dengan air yang di atas. Nah, jadi kenapa manusia bisa hidup sampai 700, 800, 900 tahun? Karena memang apa istilahnya ya, mungkin buminya itu masih terlindungi dengan lapisan ozon yang sangat tebal, karena di situ ada dalam tanda petik air yang di atas begitu. Nah, lalu kemudian terjadilah air bah itu karena semua air yang di atas itu semuanya dicurahkan ke bawah, ya. Jadi sehingga lapisan ozon di atas itu, di langit, di cakrawala itu semakin menipis. Itu sebabnya mulai dari Kejadian pasal yang ke-9 terdapat satu ketetapan Tuhan gitu ya. Manusia itu hidup sampai usia 120 tahun saja gitu. Jadi itu yang terjadi ya. Makanya air dari atas itu turun, lalu kemudian kena sinar matahari, dan terjadilah yang namanya pelangi. Nah, sebenarnya istilah pelangi atau busur yang ada di langit itu ya, busur begitu ya, seperti setengah lingkaran. Ya, itu sebenarnya tanda damai sejahtera, atau kalau mungkin pengertian dalam bahasa aslinya itu adalah panah perang ya. Jadi karena dia berbentuk setengah lingkaran, itu panah perang. Jadi Allah itu menyatakan perjanjiannya kepada Nuh dan keturunannya, kepada umat manusia, bahwa dia tidak akan menghukum bumi lagi dengan air gitu ya, dengan air bah atau banjir besar ya. Jadi panahnya itu, kalau kita lihat pelangi itu kan panahnya melengkung begitu ya. Jadi lengkungannya itu kan yang tinggi itu di atas gitu, melengkung ke atas. Nah, kalau misalnya kita memanah itu, lengkungannya itu kan yang ke arah lawan gitu kan ya. Jadi seolah-olah Tuhan itu berjanji kepada manusia ya, ini alat panah perang ya. Jadi kalau misalnya saya mengingkari perjanjian saya, berarti panahnya itu mengarah kepada Tuhan ya, ke atas ya. Jadi sesudah air bah, Tuhan itu menyampingkan panah perangnya ya, karena dia mengasihi manusia dan mau menyelamatkan mereka dan tidak menghukum manusia. Jadi itu tanda kasih yang Tuhan berikan kepada Nuh dan juga keturunannya. Nah, lalu kemudian yang keempat itu ada yang namanya riwayat anak-anak Nuh. Ya, riwayat anak-anak Nuh. Ya, itu dalam Kejadian 10 ayat 1 sampai Kejadian 11 ayat yang ke-9. Nah, yang menarik adalah di sini muncul seorang namanya Nimrod, ya, Nimrod, ya. Sebenarnya Nimrod itu bukan jadi gini, Nimrod itu adalah keturunan dari Nuh. Jadi Nuh itu punya anak Sem, Ham, Yafet, ya, Sem, Ham, Yafet. Jadi yang secara tradisi gitu ya, secara tradisi Sem itu menjadi bapak dari orang Asia ya, Semitis. Nah, lalu kemudian Yafet itu menjadi bapak orang Afrika, karena kalau kita lihat dari ucapan berkat dan kutuk Nuh kepada anak-anaknya, itu Yafet itu akan menjadi hamba dari Sem. Nah, lalu kemudian Ham, Sem, Ham, Yafet. Sem itu adalah bapak orang Asia, Ham itu adalah bapak orang Afrika, Yafet itu adalah bapak orang Eropa. Ya, jadi Yafet dan keturunannya itu adalah orang-orang yang cantik-cantik gitu ya, rupawan. Ya, kita kalau lihat orang bule gitu kan, kita sangat terkesima gitu kan. Kita liatin terus udah gitu. Kalau Ham itu adalah bapak dari orang Afrika. Dia adalah yang dikutuk oleh
Nuh karena mempermalukan Nuh ketika Nuh mabuk karena anggur ya. Nah, jadi dikatakan bahwa Ham itu akan menjadi atau Kanaan, keturunan Ham itu akan menjadi budak atau hamba dari Sem ya. Jadi nah tapi yang menarik adalah begini, seolah-olah itu kan Sem itu menjadi yang paling penting begitu. Karena nanti dari Sem itu muncullah yang namanya Abraham, muncullah yang namanya Ishak dan juga Yakub begitu. Tetapi di sini ada seorang yang bernama Nimrod yang bukan dari keturunan Sem ya. Nimrod itu dari orang Kus. Kus itu adalah dari garis keturunan Ham ya. Nah, yang menarik adalah seorang yang dinubuatkan untuk menjadi budak, untuk menjadi hamba begitu, justru dia menjadi pendiri kerajaan pertama di dunia ya. Pada waktu itu dicatat di dalam Kejadian pasal yang ke-10 ayat 8 sampai 12. Nah, nama Nimrod itu punya pengertian adalah kami akan berontak ya. Jadi di sini di hadapan Tuhan itu tidak berarti bahwa dia akan menuruti firman-Nya, melainkan dia akan bertentangan dengan Tuhan ya. Nah, dan mungkin dia akan memburu manusia. Jadi dia akan membunuh manusia yang lain untuk mencapai tujuannya ya. Nah, lalu kemudian ada yang namanya Babel ya. Jadi Babel itu merupakan satu istilah gambaran untuk orang fasik dan musuh Allah di dalam Alkitab, termasuk kerajaannya. Jadi memang Nimrod mendirikan satu kerajaan, mendirikan satu kota, mendirikan satu menara di dalam kota itu. Nah, jadi dikatakan bahwa marilah kita mencari nama ya. Jadi kita mencapai langit, kita mencapai Allah, dan kita mencari yang namanya mencari nama. Itu dari istilah Nimrod. Makanya istilah Babel itu adalah bahasa yang dikacaukan gitu ya. Bahasa kacau itu adalah Babel. Nah, yang kelima itu adalah riwayat dari Sem ya. Keturunan dari Sem itu adalah keturunan yang dalam tanda petik yang akan menerima janji Allah untuk menjadi umat pilihan Allah ya. Jadi di dalam daftar keturunan ini, Kejadian pasal 11 ayat yang ke-10 sampai yang ke-26 itu kita melihat bagaimana umur manusia itu terus turun ya. Mulai dari Arpaksad ya, itu 438 tahun, Pelek itu hanya 239, Nahor itu hanya 148 tahun ya. Jadi usia manusia itu makin lama itu makin menurun. Dari yang 700, 800, 900-an itu cuman hanya sampai 400-an, 200-an sampai ke 100-an ya. Nah, jadi ada garis berkat untuk orang-orang saleh yang di dalam Alkitab, dari Adam ke Set, dari Set ke Nuh, dari Nuh ke Sem, dari Sem ke Abraham, Abraham ke Ishak, Ishak Yakub, Musa, lalu kemudian Daud sampai ke Yesus Kristus. Ya, jadi ini merupakan satu catatan bapak-bapak leluhur yang istri-istrinya juga dari satu keluarga. Makanya Abraham itu sebenarnya masih menikah dengan adik sendiri begitu. Makanya ketika dia di tanah orang lain, dia di Fira di tanah Mesir, dia mengaku bahwa Sarah itu adalah adiknya. Secara pengakuan betul ya adiknya, tetapi secara motivasi dia salah karena dia mau menyelamatkan dirinya sendiri. Ya, jadi ini merupakan satu daftar keturunan umat pilihan Tuhan. Nah, menariknya, jadi dari kitab Kejadian kita bisa melihat Allah menciptakan satu manusia, dari satu manusia bisa berkembang menjadi bangsa yang besar, manusia secara umum. Lalu kemudian manusia itu
binasakan, lalu hanya ditinggal satu orang Nuh dan keturunannya. Nah, dari satu orang Nuh ada 3 keturunannya, Sem, Ham, Yafet, tetapi yang keturunan yang dipilih oleh Tuhan menjadi umat Tuhan itu adalah Sem, sampai Abraham, sampai kepada Israel dan juga 12 anak Yakub, anak Israel, ya, 12 suku Israel. Dari satu orang menjadi umat manusia yang umum, yang banyak, yang general, lalu kemudian mengerucut lagi menjadi satu bangsa. Ya, jadi ini memang ini adalah awal mula satu bangsa. Jadi ada seorang ahli Alkitab yang mengatakan bahwa Alkitab itu satu-satunya buku keagamaan yang mencatat awal mula dari satu bangsa. Ya, jadi itu adalah Alkitab. Nah, yang keenam ya, kita akan melihat dari riwayat Terah. Ya, Terah ini adalah papa dari Abraham. Ya, Terah itu adalah papa dari Abraham. Ya, jadi Tuhan itu memilih Abraham, ya, dan melalui Abraham itu yang konon katanya Abraham itu melahirkan 3 agama besar, ya, yaitu agama Yahudi, agama Kristen dan juga agama Islam. Ya, jadi ada 3 agama dalam tanda petik tauhid, ya. Nah, ini bukan tauhid yang ada di Lembang, bukan, ya, tetapi tauhid itu pengertiannya adalah yang menyembah kepada Allah yang esa, ya, menyembah kepada Allah yang esa, yaitu agama Yahudi, agama Kristen dan juga agama Muslim. Sampai di sini ada yang mau menambahkan, menyanggah atau bertanya? Saya persilahkan sebelum kita lanjut. Apakah ada? Boleh bertanya lagi nih, Pak? Boleh, Oma. Kalau Kain dan Habel, Ya. kenapa persembahannya Habel diterima Tuhan Yesus, kalau Kain tidak diterima? Apakah karena punya motivasi yang tidak baik sehingga tidak diterima, atau kenapa? Apa dari awalnya memang sudah ditentukan kalau Habel itu nanti yang akan diterima, Kain tidak diterima? Satu lagi soal binatang, ya, ciptaan Tuhan. Dinosaurus waktu itu kan juga termasuk ciptaan Tuhan, kan? Ya. Mewakili cucu saya ini pertanyaannya. Kenapa setelah itu mungkin apa kena banjir air bah itu, atau tidak dimasukkan ke dalam kapal Bahtera karena terlalu besarnya, sehingga setelah itu musnah gitu. Mungkin bisa menjadi jawabannya di sini. Makasih. Boleh saya coba jawab, ya. Yang pertama itu tentang persembahan Habel, ya. Nah, kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian, ya, mungkin teman-teman bisa lihat dari Kejadian 4 ayatnya yang ketiga itu, ya. Jadi setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah, ya, sebagian gitu, ya, Oma, sebagian dari hasil tanah. Jadi kalau mungkin dalam bahasa Indonesia dia punya hasil panen itu mungkin 1 ton gitu, ya, mungkin 1 ton, ya. Nah, lalu kemudian dia hanya mempersembahkan sebagian, berarti nggak seluruhnya begitu, nggak utuh. Kalau ini kalau kita lihat dari terjemahan bahasa Indonesianya. Nah, sementara di ayat yang keempat itu Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya. Nah, jadi apa ya istilahnya, ya? Kalau yang satu ini memberikan persembahan itu
mungkin bahasa saya ala kadarnya, asal ada, tetapi kalau Habel itu memang dia secara khusus begitu, secara mungkin bahasanya gimana ya? Kalau kita dapat hasil kerja gaji pertama gitu bahasa kita ya, mungkin ya. Gaji pertama itu kayaknya kita senang banget gitu, kita eman-eman, kita bangga-banggakan begitu. Nah, cuman kalau di sini atau misalnya kita baru pelihara binatang peliharaan gitu ya, mungkin kita pelihara gogok, pelihara kucing kayak atau kita pelihara kambing begitu ya, kayak Habel. Nah, lalu kemudian si kambingnya ini, si binatang peliharaannya ini misalnya kawin, lalu kemudian dia bahasanya hamil ya, beranak gitu, bukan beranak, bunting gitu. Terus udah gitu kita jaga-jaga gitu ya, kita eman-eman, ini jangan sampai kandungannya ini gagal gitu. Lalu kemudian lahir, wah kita senang banget kita sayang banget sama binatang yang lahir gitu, dipelihara sama kita. Nah itu istilahnya dia yang secara manusia ya, harusnya manusia itu egois ya, mencintai berlebihan istilahnya binatang yang baru dilahirkan ya. Ini karena kan ini anak sulung kan ya, binatang anak sulung. Tetapi Habel itu tidak menyayangkan binatang yang pertama lahir dari peternakannya gitu, tapi dia justru memberikannya itu kepada Tuhan. Nah dari sini aja kita udah lihat perbedaan istilahnya perbedaan konsep begitu ya, perbedaan pola pikir, perbedaan perbedaan pemikiran, perbedaan hatinya mereka tuh berbeda. Kalau yang satu itu cuma sebagian, dan kalau Habel itu memberikan secara istimewa karena ini adalah anak sulung begitu dari binatang peliharaannya yang pertama. Nah, tapi kalau misalnya saya mau bandingkan di dalam kitab Ibrani ya, kitab Ibrani 11 ayatnya yang keempat ya, kitab Ibrani 11 ayatnya yang keempat ya, dikatakan bahwa karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Ya. Jadi Habel mempersembahkan korban lebih baik daripada Habel. Nah, biasanya para teolog itu biasanya apa sih persembahan yang lebih baik itu, persembahan yang kayak bagaimana sih begitu. Nah, itu biasanya ini dikait-kaitkan dengan yang namanya pengorbanan ya. Pengorbanan itu artinya ada sesuatu yang hidup lalu kemudian dimatikan dan dipersembahkan gitu. Nah, saya nggak tahu ya apa yang terjadi di dalam keluarga Adam dan Hawa ketika mereka membesarkan Kain dan Habel. Apakah cerita-cerita atau kebiasaan-kebiasaan mereka untuk memberikan persembahan kepada Allah itu mereka lakukan atau tidak? Alkitab nggak pernah cerita. Ya, tetapi kok sepertinya ada keselarasan antara korban yang diberikan Habel dengan apa yang dilakukan Allah di dalam kitab Kejadian. Jadi kalau misalnya kita ingat waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka itu mengambil atau menyemat daun pohon ara, lalu menutupi ketelanjangannya mereka. Tetapi Allah itu seperti membuka pakaian keagamaannya Adam dan Hawa untuk memberikan pakaian yang baru, yaitu dia menguliti kulit binatang, lalu kemudian dengan kulit binatang itu dia menutupi ketelanjangan dari Adam dan Hawa. Nah, jadi pola seperti itu kok kayaknya nyambung gitu
dengan apa yang dilakukan sama Habel, begitu. Makanya di dalam kitab Ibrani di situ dikatakan bahwa Habel itu memberikan korban yang lebih baik daripada Kain. Tetapi kalau dari kitab Kejadian itu udah kelihatan hatinya mereka berdua sudah berbeda antara Habel dan Kain. Kalau Habel memberikan anak sulung dari binatangnya, Kain itu memberikan sebagian dari hasil tanah yang dia kelola, begitu. Nah jadinya ya kayaknya sih dua pengertian ini bisa saling menunjang. Ya, tetapi kalau kita mau melihat apa istilahnya ya, dalam tanda petik korban pengganti, karena Adam dan Hawa sudah berbuat dosa, jadinya ada satu binatang, entah satu atau beberapa binatang yang harus dikuliti sama Tuhan. Alkitab memang nggak terlalu cerita ya, tetapi ada binatang yang menjadi pengganti keberdosaan Adam dan Hawa, lalu kemudian binatang itu dimatikan, lalu mungkin ada bahasa istilah kita secara Kristen gitu ya, ada darah yang harus dialirkan, ada tubuh yang harus dipecahkan. Nah itu dilakukan oleh Tuhan sendiri untuk menutupi keberdosaan Adam dan Hawa. Nah lalu kemudian itu dilanjutkan sama Habel, ya, mempersembahkan anak sulung, ya, mempersembahkan anak sulung, karena mempersembahkan anak sulung itu dari yang hidup dimatiin gitu. Nah jadinya itu dalam tanda petik menyenangkan Tuhan. Dan kok iya cerita selanjutnya baik itu melalui Nuh, baik itu melalui Abraham, lalu kemudian kepada Musa, itu semua ceritanya itu bisa nyambung begitu ya. Kalau Tuhan mau didekati, mau diberikan persembahan, diberikan korban, karena istilah korban itu juga pengertiannya adalah mendekat dengan Tuhan. Jadi kalau kita mengorbankan, ya, membawa korban kita kepada Tuhan, kita itu mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah itu semua caranya adalah dengan menggunakan korban pengganti, atau bahasanya adalah yang hidup gitu ya. Saya tidak mengatakan bahwa pohon itu adalah makhluk atau benda mati gitu ya, tidak mengatakan seperti itu, tetapi binatang yang hidup atau sesuatu yang hidup itu dimatikan baru bisa kita bawa persembahan korban kepada Tuhan, jadi mendekat kepada Tuhan. Kira-kira begitu, Oma. Nah lalu kemudian masalah dinosaurus ya. Masalah dinosaurus memang di dalam kitab Ayub itu juga memang ada beberapa catatan-catatan tentang yang ditafsirkan sebagai binatang-binatang yang besar ya, ada lewiatan atau ada badak, ada buaya ya. Jadi bahasa aslinya itu merujuk kepada satu binatang yang memang sudah tidak ada begitu. Nah, memang penjelasan yang paling gampang adalah penjelasan tentang air bah. Jadi karena binatang-binatang tersebut dalam tanda petik begitu ya, tidak ada kepentingannya bukan tidak ada kepentingannya ya, tapi maksudnya karena memang hanya beberapa binatang yang diperbolehkan masuk ke dalam bahtera ya. Jadi binatang yang haram itu 7 pasang, binatang yang tidak haram itu 7 pasang, binatang yang haram itu 1 pasang, memang lebih sedikit. Nah, tetapi binatang-binatang yang lain itu tidak diberikan kesempatan untuk masuk. Jadi bagi mereka yang tidak bisa hidup di air, ya artinya mereka mati. Karena memang ada beberapa penemuan arkeologi menemukan tulang belulang binatang yang besar-besar, yang dinosaurus seperti itu bisa mereka ketemukan justru di tebing-tebing pegunungan begitu. Ya banyaknya sih memang di tanah begitu ya, banyaknya di tanah. Tetapi ada beberapa yang mereka justru ketemukan di tebing-tebing pegunungan. Nah, karena memang banjir besar itu meliputi dunia secara global, tidak ada satupun yang tertutupi oleh air, berarti juga ya mungkin
binatang itu mati, lalu kemudian ngambang-ngambang dalam air, begitu, lalu kemudian waktu airnya surut, binatangnya itu nyangkut di pegunungan, jadilah nempel di di tebing pegunungan. Jadi kira-kira seperti itu Om Maya. Gampang, penjelasan gampangnya adalah semua binatang dinosaurus tersebut memang tidak ada kepentingannya untuk masuk ke dalam Bahtera Nuh, kira-kira gitu Om. Mudah-mudahan boleh menjawab. Mungkin ada yang lain? Sebelum kita lanjutkan, masih ada 4 toledot lagi. Tapi kita akan bahas secara singkat. Mungkin ada? Halo Pak Jim. Yes, Pak Dedi. Ya, Pak Dedi silakan. Gini Pak Jim. Ya. Sebenarnya kan Tuhan itu tidak menciptakan iblis kan? Kalau yang kami mengerti adalah Tuhan tidak menciptakan iblis. Jadi begini. Jadi iblis itu berasal dari malaikat. Jadi kalau kita pikir ya, mungkin nggak Tuhan itu meletakkan Adam dan iblis di dalam Taman Eden gitu? Tuhan meletakkan Adam dan iblis di Taman Eden. Rasanya kayaknya ada inisiatif dan keaktifan Tuhan gitu ya, meletakkan iblis dan Adam di satu taman. Rasanya sih, rasanya nggak langsung, nggak direct seperti itu gitu Ko Dedi. Rasanya sih mungkin. Ya. Karena Okay. dari. Jadi begini. Sebenarnya malaikat itu ya, sebelum menjadi iblis, dia sudah makan pohon pengetahuan itu sebelum Adam makan. Jadi makanya dia tahu yang baik dan yang jahat. Gak ada sih cerita itu. Cerita itu di Alkitab sih memang gak ada. Tapi kemungkinannya malaikat itu memakan buah pengetahuan itu. Malaikat itu. Makanya dia suruh Adam makan gitu. Malaikat itu makan. Kalau kita belajar tentang malaikat gitu ya, memang ada. Jadi begini Ko Dedi ya, ada sisi-sisi memang yang secara malaikat itu lebih daripada manusia. Mungkin mereka lebih kuat, mereka lebih tahu, gitu. Mereka bisa bergerak lebih cepat daripada manusia, begitu. Jadi malaikat itu memang adalah makhluk roh dan saya nggak yakin ya bahwa malaikat itu perlu makan. Saya nggak yakin, gitu, karena mereka adalah makhluk roh. Jadi kalau misalnya malaikat makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, satu itu memang nggak pernah ada ceritanya. Lalu kemudian rasanya juga nggak masuk logika gitu kalau malaikat perlu makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, karena memang mereka nggak perlu makan. Kira-kira gitu Ko Dedi. Oh, tapi kok bisa ya malaikat bisa jadi jahat? Karena gini Ko Dedi ya, ketika Allah menciptakan, kalau bahasa Inggris self itu ya, satu diri di luar dirinya dia, itu merupakan satu resiko yang cukup besar, begitu. Jadi kayak misalnya gini ya, kalau kita punya binatang peliharaan, ya, misalnya kita punya kucing gitu ya, atau kita punya gogok ya, nah kan dia itu kan diri di luar dirinya kita. Nah, misalnya kita pelihara mereka, kita udah ajarin mereka nggak boleh pipis di sini, pu di sana gitu. Kita ajarinnya tuh pokoknya di satu spot tertentu gitu. Tapi mereka maunya gitu ya. Ada juga sih ya, maksudnya binatang peliharaan yang nurut gitu ya, yang taat sama. Ya maksudnya begini. Apa motivasinya malaikat itu gitu loh. Maksudnya kenapa dia harus berubah menjadi iblis? Maksudnya kan ada satu sisi dia pengen menjadi seperti Tuhan ya kan? Yang jelas satu sisi dia pengen jadi diri kepada Tuhan.
Sorry, satu diulang. sisi dia kan iri pada Adam gitu. Soalnya Tuhan lebih mengasihi Adam daripada dia. Malaikat iri terhadap Adam. Kayaknya ada mainan barunya Tuhan gitu ya. Rasanya sih nggak sampai segitu sih ya, gitu. Jadi maksudnya begini, nggak pernah juga ada pengertian dalam Alkitab bahwa mereka tuh iri sama manusia, makanya mereka menghasut manusia untuk jatuh dalam dosa. Nggak seperti itu. Tetapi yang biasanya yang jadi pengertiannya adalah mereka itu pengen punya pengikut, ya. Jadi bukan hanya gereja aja yang pengen jadi besar, tapi juga ajaran-ajaran sesat juga punya pengen pengikut yang banyak begitu. Ya, jadi istilahnya iblis jatuh, malaikat yang jatuh karena dia pengen jadi seperti Allah. Makanya polanya dia itu menghasut Adam dan Hawa adalah, kamu pengen nggak jadi Allah? Kira-kira gitu. Supaya dia ada pengikutnya. Gitu. Tapi bukan gara-gara dia udah makan buah pengetahuan itu ya. Kalau saya sih nggak lihat dari situ, Ko Deddy. Karena satu nggak ada ceritanya di dalam Alkitab, nggak ada cerita itu. Lalu kemudian juga nggak ada pengertian penafsiran yang mengarah ke situ, nggak ada. Gitu. Tapi yang jelas itu kan tadi katanya Tuhan itu tidak mungkin menaruh Adam dan iblis di dalam taman, berarti pada saat itu Tuhan menaruh malaikat di dalam Taman Eden. Betul, setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka diusir dari Taman Eden, Tuhan mengutus kerub. Tuhan mengutus malaikat untuk menjaga pohon kehidupan supaya nggak dijamah sama manusia, nggak diambil sama manusia. Kalau manusia ambil, nanti manusia bisa hidup selamanya gitu, nggak mati-mati gitu. Jadi terus hidup dalam tubuh fisik ini terus. Nanti kita bisa ketemu sama Adam gitu. Jadi karena pohon kehidupan itu punya efek kekal, makanya Tuhan mengusir manusia dari Taman Eden plus jaga taman itu dengan kerub gitu. Jadi, nah kalau yang Tuhan mengutus malaikatnya, menaruh malaikatnya untuk jaga taman, nah itu betul di situ kerub untuk menjaga pohon kehidupan supaya nggak diambil sama manusia, nggak diambil sama Adam dan Hawa. Kenapa malaikat yang satu yang jadi iblis itu bisa masuk juga? Kalau menurut saya sih memang nggak ada penjagaan khusus begitu untuk nggak ada pengawalan khusus untuk manusia gitu. Jadi oke lah manusia mungkin kalau bahasa tadi iblis ngiri sama manusia karena manusia anak emas, tetapi Tuhan tidak menganak emaskan manusia gitu. Jadi Tuhan dalam tanda petik begitu ya, mengizinkan manusia berbincang-bincang dengan iblis, bertukar pikiran sama iblis, lalu kemudian mengizinkan manusia untuk jatuh dalam dosa. Gitu. Kalau Tuhan menganak emaskan manusia, langsung aja dikirim kerub untuk menghalau iblis kan, ular diusir-usirin aja, kira-kira gitu. Bisa diterima? Ya, thank you Pak Jim. Boleh kita lanjut sedikit ya? Ya, oke. Oke. Nah ini tentang riwayat dari Terah, kita tadi sampai di sana ya. Nah, lalu kemudian ada, bentar ya, ini belum. Nah, ada pengertian 70 ya. Pengertian 70 itu pengertiannya begini ya. Jumlah 70 itu merujuk pada keturunan Nuh dari Sem, Ham, Yafet. Ya, jadi ada orang yang menghitung keturunan Sem, Ham, Yafet itu ada jumlahnya itu ada 70 ya di Kejadian pasal yang ke-10 ya. Keturunan Sem itu ada 26 keturunan, lalu Yafet itu ada 14, Ham itu ada
30. Ya, jadi 26 tambah 14 tambah 30 itu ada 70. Jadi ada orang yang menganggap bahwa 70 itu menjadi angka lambang dari bangsa-bangsa dan lambang dari global dunia. Ya, jadi kan setelah Sem, Ham, Yafet itu kan nggak ada penghukuman Tuhan secara global, kan nggak ada kan. Makanya melalui keturunan Sem, Ham, Yafet, melalui keturunan orang Asia, orang Afrika, sama orang Eropa, itu dunia kita itu makin lama makin berkembang dan tidak ada penghukuman secara global. Nah, makanya angka 70 itu berdasarkan jumlah keturunan Sem, Ham, Yafet itu menjadi lambang bagi bangsa-bangsa dan juga lambang bagi global dunia. Nah, lalu kemudian di dalam cerita tentang keturunan Nuh, Sem, Ham, Yafet itu ya. Nah, ini daftar-daftar namanya ya. Keturunan Sem, Ham, Yafet, anak-anak Nuh, setelah air bah itu lahirlah anak-anak laki-laki bagi mereka. Nah, itu dijabarkan ya, keturunan Yafet sudah 14. Lalu kemudian nanti dibaca di itu ya, di Alkitab ya, di Kejadian pasalnya yang ke-10. Nah, 70 ini nanti di beberapa minggu ke depan kita akan belajar, itu juga melambangkan 70 ahli Taurat yang menerjemahkan Alkitab bahasa Ibrani tanah ya ke dalam bahasa Yunani. Nanti kita akan belajar ketika kita membahas tentang kitab Bilangan ya. Nah, yang terakhir ya. Ada yang namanya ini sorry ya, nomornya salah nih ya. Toledot Ismael ya. Jadi Tuhan juga memenuhkan janjinya kepada Abraham melalui Ismael ya. Jadi Ismael itu akan menjadi keturunan yang besar dan juga ada berkatnya tersendiri melalui Ismael ya. Lalu kemudian keturunan atau riwayat dari Ishak ya. Nah, ini lebih spesifik lagi ya, lebih spesifik. Jadi dari Adam ke Set, Set ke Henoh, Henoh ke Nuh, Nuh ke Sem, Sem ke Abraham, nah Abraham ke Ishak ya. Jadi umat pilihan Tuhan itu dilahirkan melalui garis keturunan Ishak ya. Nah, Ishak masuk ke dalam Esau atau melahirkan Esau dan Yakub. Nah, ini merupakan anak kembar ya. Lalu kemudian di sana juga ada cerita tentang keluarga Yakub dan juga Israel, 12 anak-anak Yakub yang menjadi 12 suku Israel. Nah, lalu kemudian juga ada cerita tentang riwayat dari Esau ya. Jadi di Kejadian pasal yang ke-36 sampai Kejadian pasal 37 itu cerita tentang Esau ya. Esau itu punya pengertian arti namanya itu banyak bulu atau kemerah-merahan ya. Jadi keturunan Esau itu diberikan nama Edom ya. Tetapi yang menarik adalah Tuhan itu tidak mau orang Israel itu jahat terhadap Edom ya. Jadi di Ulangan 23 ayat yang ke-7, janganlah engkau menganggap keji orang Edom ya, sebab dia saudaramu. Janganlah engkau menganggap keji orang Mesir, sebab engkau pun dahulu adalah orang asing di negerinya. Nah, saudara, kalau misalnya di Amerika ya, sekarang ini ada yang namanya Thanksgiving ya, Thanksgiving. Nah, Thanksgiving itu ya saya nggak tahu ya pengertian aslinya itu di Amerika itu apa ya, tapi yang jelas mereka itu kumpul keluarga, makan sama-sama. Yang menjadi ciri khas mereka itu adalah makan turkey ya, makan kalkun ya. Kenapa makan kalkun juga saya juga nggak ngerti ya, itu kita mesti belajar sejarahnya mereka gitu ya. Tetapi sebenarnya istilah Thanksgiving itu punya akar itu dari orang Israel ya. Jadi orang Israel itu diminta oleh Tuhan itu untuk tidak jahat kepada orang-orang yang di luar Israel ya.
seperti di dalam Ulangan 23 ayat ke-7 ini, Tuhan itu bicara sama orang Israel itu jangan menganggap keji orang Edom. Ya, orang Edom itu keturunan dari Esau. Karena Edom itu adalah saudara. Ya, jadi kalau kita belajar lebih lanjut tentang Yakub dan Esau, itu memang menarik sekali, ya. Nah, lalu kemudian yang terakhir itu ada atau riwayat dari Yakub, gitu ya, riwayat dari Yakub. Nah, riwayat Yakub itu pengertiannya adalah Tuhan itu menunjuk Yakub dan keturunannya itu menjadi umatnya Tuhan. Karena kitab Kejadian itu sampai di pasal yang ke-50. Dan pasal ke-50 itu adalah keturunan Yakub itu sedang bermigrasi ke Mesir. Nah, nanti kita akan sedikit belajar tentang kejadian apa yang terjadi terhadap orang-orang Israel atau keturunan Yakub di tanah Mesir. Oke, sampai di sini bahan kita tentang kitab Kejadian sudah selesai. Ada yang mau menambahkan, ada yang mau menyanggah, atau ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Ada? Apakah ada yang mau menambahkan, menyanggah, atau bertanya? Saya persilahkan. Cukup? Baik, saya minta dengan kasih untuk Ko Hernadi boleh menutup kita di dalam doa. Apakah Ko Hernadi available? Saya kira makannya sudah beres ya. Oke, sip. Sip. Ko HT bisa tutup dalam doa. Ya, kita bersatu dalam doa. Ya. Lalu kami mau mengucap syukur kalau kami pada malam hari ini kami boleh banyak belajar mengenai kitab pertama yang Tuhan wahyukan kepada kami. Kami bersyukur ya Tuhan karena kami diberikan pengertian baru, pengetahuan yang baru mengenai kitab Kejadian, dan tolong kami Tuhan agar kami tidak hanya mengerti secara pengetahuan saja, tapi ajar kami Tuhan untuk kami juga boleh mengambil hikmat dari apa yang sudah kami pelajari ini, sehingga apa yang kami pelajari ini tidak hanya sampai batas pengetahuan kami, tapi kami boleh mengimani dan kami boleh menghidupi apa yang sudah kami pelajari. Terima kasih untuk Pak Jim yang sudah menyampaikan firman Tuhan, yang sudah memberikan pengajaran kepada kami. Biarlah Tuhan yang akan memberkati, Tuhan yang akan memberkati pelayanannya, Tuhan yang akan memberkati keluarganya, dan biarlah apa yang sudah ditaburnya itu Tuhan boleh menjadi berkat buat kami semua yang sudah mendengar dan mempelajarinya. Terima kasih, kami mau serahkan untuk kehidupan kami, waktu kami selanjutnya untuk malam hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan akan senantiasa terus menyertai kehidupan kami pada malam hari ini dan berikan kepada kami istirahat yang cukup, istirahat yang baik, sehingga kami besok boleh bangun untuk kembali boleh menerima berkat dan kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Thank you Ko HT. Thank you teman-teman. Thank you Pak Jam. Thank you. Pak, thank you Pak Agus. Terima kasih. Thank you Susan. Thank you Omar.